Definisi marketing mix atau bauran pemasaran menurut Tabidin tahun 2012 bahwasanya marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Hal ini berarti bauran pemasaran merupakan kumpulan-kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Sehingga dengan adanya variabel-variabel yang digunakan perusahaan, maka akan menciptakan suatu kombinasi yang memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan menurut Kotler tahun 2010, marketing mix sendiri yaitu berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 variabel yang disebut dengan 4P, diantaranya produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Dengan kata lain, antara produk dan promotion atau produk dan promosi adalah komponen dari tawaran, sedangkan place dan promotion adalah komponen dari akses. Karena itu, marketing mix yang dimaksud adalah mengintegrasikan tawaran dari perusahaan. Menurut Basu Swasta, promotional mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dan variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi lainnya, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Promotion mix terdiri dari 4. Promotion mix terdiri dari 1. Yang pertama, pengiklanan. Yang dimaksud dengan pengiklanan sendiri merupakan sebuah bentuk presentasi non-formal dan promosi ide, barang, dan jasa oleh sponsor yang ditunjukkan dengan mendapat bayaran. Kemudian promosi penjualan, yang merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau pembelian produk dan jasa. Kemudian yang 3, ada penjualan perorangan, yang merupakan interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Kemudian yang terakhir, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat sendiri merupakan berbagai program yang direncanakan atau yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau individualnya. Kemudian, menurut Kotler, faktor dalam menentukan bauran promosi diantaranya yang pertama, tipe produk atau pasar, yakni diantaranya ada 2, yaitu perusahaan barang konsumen dan perusahaan barang industri. Perusahaan barang konsumen sendiri biasanya mengalokasikan lebih banyak dana untuk iklan, menyusun promosi penjualan perorangan, dan kemudian hubungan masyarakat. Sedangkan perusahaan barang industri penyediaan dana lebih banyak untuk penjualan perorangan diikuti dengan promosi penjualan, iklan, dan hubungan masyarakat. Kemudian yang kedua ada strategi dorong atau tarik. Yang pertama ada strategi dorong, yang merupakan strategi promosi menggunakan tenaga penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk lewat saluran distribusi. Kemudian ada strategi tarik, yang merupakan strategi promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi memupuk permintaan konsumen. Kemudian yang ketiga ada kesiapan pembeli, yaitu pengaruh dari alat promosi itu bervariasi untuk tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada daur hidup produk. Daur hidup produk ini diantaranya yang pertama tahap pengenalan, iklan, dan hubungan masyarakat baik yang menghasilkan kesadaran tinggi dan promosi penjualan bermanfaat untuk mempromosikan penjualan awal. Kemudian tahap pertumbuhan. Semua kiat itu dapat diperlambat karena permintaan memiliki momentumnya sendiri lewat pembicaraan dari mulut ke mulut. Kemudian yang ketiga ada tahap kemapanan atau dewasa, diantaranya promosi penjualan, periklanan, dan penjualan perorangan. Kemudian yang terakhir ada tahap kemunduran, yaitu promosi penjualan berlangsung kuat, iklan dan publisitas dikurangi, dan tenaga penjualan hanya memberi perhatian minimal pada produk itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulistia dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini akan memaparkan penjelasan tentang marketing mix 4P, bauran pemasaran, atau bisa disebut bauran pemasaran. Yang dimaksud dari konsep marketing 4P itu ada 4 faktor yang mencakup dari masalahnya marketing mix 4P itu. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah sikap setiap apa saja yang bisa ditawarkan, atau antara produk A dan produk B bisa jadi saling bertukar, atau bisa jadi
saling menawarkan antara produk A dan produk B. Yang kedua itu adalah harga, price ya, jumlah uang atau bisa dijadi alat penukar barang, harga dan tarif harga antara barang A dan barang B itu beda tarif ya, atau bisa dijelaskan dengan harga untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pedagangnya. Yang ketiga itu adalah place. Place itu adalah tempat yang dimana satu titik itu perusahaan yang kita di titik itu antara pemasaran atau tempat dan jaminannya sesuatu barang di satu barang atau di beberapa barang. Yang keempat itu adalah promotion. Promotion itu antara kita pemasaran dari distribusi dan ke konsumen atau ke tangan konsumennya langsung. Pada dasarnya promosi ini adalah suatu interaksi ya, interaksi atau komunikasi antara orang pertama dan orang kedua atau seterusnya ya. Dan beberapa faktor yang mencakup marketing mix ini, kalau salah satu kita belum tahu atau belum paham produk itu masuknya apa, terus harga itu masuknya apa, tempat itu maksudnya apa, dan promosi itu maksudnya apa. Jadi salah satu di antara mereka ini karena sudah jelas ya, pasti di lingkungan kita sendiri mungkin sudah biasa mendengar harga atau promosi atau produk, terus kelangsungan promosi ini gimana, atau naik turun, atau suatu interaksi ya, interaksi atau komunikasi antara orang pertama dan orang kedua atau seterusnya ya. Dan beberapa faktor yang mencakup marketing mix ini, kalau salah satu kita belum tahu atau belum paham produk itu masuknya apa, terus harga itu masuknya apa, tempat itu maksudnya apa, dan promosi itu maksudnya apa. Jadi salah satu di antara mereka ini karena sudah jelas ya, pasti di lingkungan kita sendiri mungkin sudah biasa mendengar harga atau promosi atau produk, terus kelangsungan promosi ini gimana, atau naik turun, atau nggak stabil atau gimana, itu tergantung dari produknya langsung. Kalau kitanya sendiri produk kita berkualitas atau mungkin di bawah rata-rata atau orang-orang lain belum tahu, makanya kita sendiri harus punya dobrakan bagaimana untuk kita tahu si produk ini nih bisa keluar atau bisa dilihat dari sejumlah orang atau beberapa orang yang belum tahu bagaimana produk ini bisa menjadi top gitu ya. Kejelasan lagi yang termasuk dari tempat ya, mungkin bisa dijadikan tempat ini jadi kayak rasa gimana gitu kan, pasti ada orang tuh pasti dilihat tuh tempatnya lah, terus produknya lah, terus harganya juga kan, karena setiap orang kan mempunyai sisi pandang beda ya, dari mulai kita melihat produknya atau harganya atau tempatnya gitu. Bisa jadi orang-orang itu tuh bisa saling berpikirnya agak gimana. Oke. Mungkin sekian dari Ayu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai strategi marketing mix 4P. Sesuai pada pembahasan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan bauran pemasaran atau marketing mix yaitu merupakan salah satu kombinasi dari beberapa variabel yang digunakan sebagai sarana oleh perusahaan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. Adapun komponen-komponen pada bauran pemasaran terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu produk atau produk. Produk merupakan salah satu komponen atau strategi pemasaran yang paling penting, di mana produk ini merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan, untuk dibeli, untuk digunakan, ataupun dikonsumsi, yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Produk juga dapat didefinisikan sebagai apa saja yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam hal penggunaan konsumsi atau akuisisi. Yang kedua, yang termasuk komponen bauran pemasaran yaitu harga atau price. Dalam bauran pemasaran atau marketing mix, harga merupakan faktor penting dalam menentukan ranah pemasaran yang dialokasikan oleh sebuah perusahaan. Sementara, menurut Bayu Swasta, harga dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang atau ditambah beberapa barang kalau mungkin, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah kombinasi dan barang beserta pelayanannya. Secara sederhana, istilah harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang atau satuan moneter dan atau aspek lain atau non-satuan moneter yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. Menurut William D. Stanton,
Harga merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Sedangkan, menurut Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah yang ditukarkan produk atau jasa tersebut. Dari pengertian harga menurut beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang. Sehingga, demi mendapatkan sebuah barang atau jasa yang diinginkannya, seorang konsumen harus rela membayar dengan sejumlah uang. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya strategi harga, strategi penetapan harga, metode penetapan harga, dan tujuan penetapan harga. Dalam strategi harga, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dan menentukan harga produk. Kemudian dalam strategi penetapan harga, perlu dianalisis situasi penetapan harga dengan mempertimbangkan permintaan, biaya persaingan, dan kekuatan-kekuatan hukum, serta etis. Kemudian dalam metode penetapan harga, metode penetapan harga ini didasarkan pada biaya yang paling sederhana, seperti cost plus pricing method dan markup pricing method. Kemudian dalam tujuan penetapan harga, sehubungan dengan adanya penetapan harga, suatu produk yang dibuat oleh perusahaan, penetapan harga dimaksud untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai, seperti untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share sebagai mutu produk, dan karena banyak pesaing. Kemudian, komponen ketiga yang terdapat dalam bauran pemasaran yaitu tempat atau place. Dalam kombinasi strategi pemasaran yang mencakup 4 komponen pemasaran, salah satunya adalah unsur tempat atau dalam beberapa buku banyak disebutkan bahwa sebagai salah satu distribusi. Dalam bukunya, Huriyati menjelaskan, produk industri place diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk produksi jasa place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Beberapa perantara seperti pedagang besar dan pengecer yang membeli dan menjual kembali barang dagangannya disebut sebagai pedagang perantara. Perantara tersebut dalam istilah ekonomi disebut dengan distribusi. Sehingga dalam pembagiannya terdapat beberapa saluran distribusi, antara lain saluran distribusi untuk barang konsumsi, untuk barang produksi, manajemen saluran produksi, lokasi yang strategis. Kemudian bauran pemasaran, komponen yang terakhirnya yaitu promosi atau promotion. Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau suatu organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan, menurut Kotler, promosi adalah salah satu dalam bidang marketing yang bertujuan untuk meningkatkan pusat atau omset penjualan dengan jalan mempengaruhi konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan utama promosi ialah modifikasi tingkah laku konsumen, menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan konsumen sasaran tentang perusahaan dan produk atau jasa yang dijualnya. Semakin besar kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan, maka semakin besar pula peluang produsen tersebut dikenal oleh konsumen. Keadaan ini akan mendorong konsumen melakukan pembelian dikarenakan mereka telah mengetahui betul manfaat dari produk tersebut. Dua cara promosi yang paling banyak digunakan adalah penjualan pribadi atau personal selling yang dilakukan oleh individu, tenaga penjual, bukan lewat surat atau lainnya dan periklanan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.